Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kabeh, sedulur wage sing kinasih. Mugi-mugi panjenengan kabeh tansah pinaringan sehat, umur panjang, rezeki sing lancar, lan ati sing tentrem. Sebelum kita mulai, ayo sejenak kita panjatkan doa. Semoga apa yang kita bahas malam ini, siang ini, atau kapanpun panjenengan menonton video ini, bisa menjadi pengingat, menjadi penerang, dan menjadi bekal hidup kita ke depan. Semoga Gusti Allah paring kaulasan, paring pepadang, lan paring kekuatan batin, supaya kita tidak salah melangkah dalam menjalani hidup. Sedulur, matur nuwun sanget sudah meluangkan waktu. Duduk yang nyaman, tarik napas pelan-pelan, dan mari kita ngobrol dari hati ke hati. Sedulur wage, pernah nggak panjenengan merasa, hidup ini seperti berhenti di satu titik? Sudah berusaha, sudah sabar, tapi hasilnya kok seperti gitu-gitu saja? Atau jangan-jangan, panjenengan akhir-akhir ini sering kepikiran masa depan, tapi rasanya samar, nggak jelas arahnya kemana? Sedulur, ada satu hal yang jarang dibahas orang, jarang disampaikan secara jujur, terutama untuk panjenengan yang lahir di weton wage. Tahun 2026 bukan tahun biasa. Bukan cuma soal angka. Bukan cuma soal pergantian kalender. Tapi bagi sedulur wage, 2026 itu seperti pintu besar. Kalau panjenengan masuk dengan kesiapan batin, hidup bisa berubah. Tapi kalau lengah, bisa jadi malah semakin berat. Dan inilah yang jarang sekali dibahas orang. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya titip satu hal, sedulur. Kalau panjenengan merasa video ini bermanfaat, monggo di-like. Silakan di-share ke keluarga, ke sedulur, ke teman-teman yang lahir wage juga. Jangan lupa subscribe channel ini, supaya panjenengan tidak ketinggalan wejangan-wejangan berikutnya. Dan saya ingin mengajak panjenengan semua, tulis di kolom komentar. Asal kota panjenengan dari mana? Sekaligus tuliskan satu doa terbaik untuk diri panjenengan sendiri. Doa dari hati, insya Allah sampai ke langit. Sedulur wage. Tema kita kali ini adalah tentang titik penentuan hidup di tahun 2026. Bukan ramalan kosong. Bukan menakut-nakuti. Tapi lebih kepada peta batin, supaya panjenengan tidak salah arah. Dalam hitungan leluhur Jawa, wage itu punya watak yang unik. Lembut, sabar, kuat menahan, tapi sering lupa satu hal. Dirinya sendiri. Dan tahun 2026 adalah tahun di mana sifat itu diuji habis-habisan. Kenapa penting? Karena apa yang panjenengan tanam di 2026, hasilnya akan panjenengan rasakan bertahun-tahun setelahnya. 1. Waton wage, ati sing kuat nanging kerep ketindih. Sedulur wage, sejak lahir panjenengan sebenarnya sudah dibekali kekuatan batin yang tidak semua orang punya. Orang wage itu kelihatannya tenang, tidak gerusa-gerusu, bicaranya seperlunya, tapi di dalam hatinya menyimpan samudra perasaan yang dalam. Panjenengan bisa diam saat orang lain ribut, bisa menahan diri saat orang lain meledak-ledak. Itulah sebabnya, banyak orang merasa nyaman di dekat panjenengan. Mereka merasa didengarkan, dimengerti, bahkan tanpa panjenengan banyak bicara. Namun sedulur, disitulah letak ujian terbesar orang wage. Terlalu sering jadi tempat bersandar, tapi jarang punya tempat untuk bersandar. Terlalu sering mendengarkan keluh kesah orang lain, tapi lupa menanyakan kabar hati sendiri. Panjenengan terbiasa berkata, ora popo, padahal di dalam dada rasanya sesak. Terbiasa tersenyum, padahal malam hari sering sulit tidur karena pikiran tidak berhenti berputar. Dalam perjalanan hidup, sedulur wage sering tumbuh dengan satu pola batin, mengalah supaya keadaan tenang. Dari kecil mungkin panjenengan belajar, kalau mengalah suasana jadi adem. Kalau diam, masalah tidak melebar. Kalau ditahan, semua akan berlalu. Dan memang, untuk beberapa waktu, cara itu berhasil. Tapi masalahnya, apa yang ditahan tidak pernah benar-benar hilang. Ia mengendap, menumpuk, lalu suatu hari berubah menjadi lelah yang tidak bisa dijelaskan. Masuk ke tahun 2026, sifat ini mulai diuji dengan cara yang halus tapi dalam. Panjenengan akan merasa lebih sensitif dari biasanya. Hal-hal kecil yang dulu bisa diabaikan, sekarang terasa mengganggu. Candaan yang dulu terasa biasa, kini menusuk. Bukan karena panjenengan berubah jadi lemah, tapi karena batin sudah terlalu lama menanggung beban tanpa jeda.
Tahun ini seperti mengetuk pintu kesadaran panjenengan sambil berkata pelan, sampai kapan kowe arep kuat-kuat no dewe. Di fase ini, banyak sedulur wage merasa bingung dengan dirinya sendiri. Kok jadi gampang capek? Kok jadi gampang pengin sendiri? Kok rasanya pengin menjauh dari banyak orang? Padahal dulu panjenengan kuat. Sedulur, itu bukan kemunduran. Itu tanda batin minta diperhatikan. Seperti tubuh yang memberi sinyal lewat rasa sakit, hati pun memberi sinyal lewat rasa lelah. Kalau di tahun 2026 panjenengan terus memaksakan diri untuk selalu kuat, selalu mengerti orang lain, selalu menomorduakan perasaan sendiri, maka tekanan batin bisa berubah menjadi masalah lain. Bisa berupa emosi yang tiba-tiba meledak. Bisa berupa rasa malas hidup. Bisa juga berupa kehilangan arah, merasa hampa meski secara lahiriah semuanya terlihat baik-baik saja. Inilah yang jarang disadari orang wage. Bukan kegagalan besar yang paling berbahaya, tapi kelelahan yang dipendam terlalu lama. Namun kabar baiknya, sedulur, 2026 juga memberi peluang besar untuk naik tingkat secara batin. Tahun ini mengajarkan satu pelajaran penting, kuat itu bukan berarti selalu menahan. Kuat itu tahu kapan harus berhenti sejenak. Kuat itu berani berkata jujur pada diri sendiri. Ketika panjenengan mulai berani mengakui lelah, berani mengatakan tidak, berani memilih diri sendiri tanpa rasa bersalah, disitulah beban pelan-pelan terangkat. Sedulur wage yang mampu melewati fase ini dengan kesadaran, biasanya akan keluar dengan batin yang lebih matang. Tidak lagi mudah dimanfaatkan, tidak lagi merasa wajib menyenangkan semua orang. Hatinya tetap lembut, tapi punya batas. Sikapnya tetap sabar, tapi tidak membiarkan diri diinjak. Inilah versi wage yang lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih kuat secara sejati. 2026, tahun seleksi hidup. Sedulur wage, banyak orang mengira bahwa tahun yang berat itu adalah tahun sial. Padahal, dalam pandangan batin, tahun yang berat seringkali justru adalah tahun yang paling jujur. Dan 2026 adalah tipe tahun seperti itu. Ia tidak datang untuk menyenangkan, tapi untuk menyadarkan. Ia tidak langsung memberi hadiah, tapi terlebih dulu membersihkan apa yang sudah tidak sejalan dengan jiwa panjenengan. Di tahun ini, panjenengan mungkin akan merasa hidup seperti dipersempit. Pilihan terasa dibatasi. Keadaan seolah memaksa panjenengan berhenti di satu titik dan bertanya, kowe iki sejatine arep neng endi? Bagi orang lain, ini terasa menakutkan. Tapi bagi sedulur wage, ini sebenarnya proses seleksi hidup yang sudah lama tertunda. Seleksi ini tidak selalu datang dalam bentuk masalah besar. Justru sering muncul lewat kejadian kecil tapi berulang. Misalnya, hubungan yang tiba-tiba terasa hambar. Lingkungan kerja yang makin membuat hati tidak nyaman. Atau pertemanan yang pelan-pelan menjauh tanpa sebab jelas. Panjenengan mungkin bertanya-tanya, salahku apa? Padahal bukan soal salah atau benar. Ini soal kesesuaian batin. Sedulur wage itu setia. Kalau sudah cocok, sulit melepaskan. Tapi 2026 menguji kesetiaan itu dengan satu pertanyaan sederhana tapi dalam. Apakah yang panjenengan pertahankan ini masih memberi kehidupan, atau justru mengurasnya? Banyak wage yang di tahun ini dipaksa melepas sesuatu bukan karena tidak sayang, tapi karena sudah tidak sehat untuk jiwanya. Rasa kehilangan di 2026 bisa terasa sangat nyata. Ada yang kehilangan semangat, kehilangan arah, bahkan kehilangan figur yang selama ini dianggap penting. Tapi sedulur, kehilangan di tahun ini bukan hukuman. Ia adalah ruang kosong yang sengaja diciptakan agar sesuatu yang lebih selaras bisa masuk. Seperti rumah yang terlalu penuh, tidak mungkin diisi hal baru sebelum dibersihkan. Yang membuat proses ini berat adalah sifat wage yang cenderung menyalahkan diri sendiri. Saat sesuatu pergi, panjenengan cenderung berpikir, mungkin aku kurang ini, kurang itu. Padahal seringkali, bukan panjenengan yang kurang, tapi situasinya yang sudah selesai masa belajarnya. Tidak semua yang pergi itu karena gagal dijaga. Ada yang memang sudah waktunya dilepas. Di 2026, semesta seperti memberi kaca besar di depan panjenengan. Panjenengan dipaksa melihat diri sendiri tanpa topeng. Melihat keputusan-keputusan lama yang diambil hanya demi damai, bukan demi bahagia. Melihat kebiasaan mengalah yang ternyata mengorbankan batin sendiri. Proses ini tidak nyaman, tapi sangat penting.
Karena tanpa kejujuran ini, panjenengan akan terus mengulang pola yang sama. Jika panjenengan berani jujur pada diri sendiri di tahun ini, hasilnya tidak langsung terasa. Tapi perubahan itu nyata. Panjenengan mulai lebih selektif. Tidak semua orang harus disenangkan. Tidak semua ajakan harus diikuti. Tidak semua konflik harus dihindari. Dari sinilah kekuatan Wage yang sesungguhnya muncul. Bukan kekuatan menahan, tapi kekuatan memilih. Dan ingat sedulur, seleksi hidup selalu adil. Yang pergi akan diganti, meski tidak selalu cepat. Yang hilang akan membuka jalan, meski awalnya terasa sepi. 2026 mungkin membuat lingkaran hidup panjenengan mengecil, tapi justru disitulah kualitasnya naik. Lebih tenang, lebih jujur, dan lebih selaras dengan jalan hidup panjenengan sendiri. 3. Rezeki Wage di 2026, ora langsung gede, tapi mantap. Sedulur Wage, sejak dulu rezeki panjenengan memang bukan tipe yang datang dengan suara keras. Bukan yang tiba-tiba besar lalu membuat orang lain terkejut. Rezeki Wage itu datang pelan, sering tidak disadari, tapi kalau dikumpulkan, justru menopang hidup dalam jangka panjang. Masalahnya, di zaman sekarang yang serba cepat, pola seperti ini sering dianggap kurang berhasil. Padahal, justru disitulah kekuatan Wage berada. Masuk tahun 2026, pola rezeki ini makin terlihat jelas. Banyak sedulur Wage yang merasa, kok usahaku jalan, tapi hasilnya segini-segini saja. Kok tidak melonjak seperti orang lain? Kok seperti tertahan? Sedulur, ini bukan tanda rezeki seret. Ini tanda bahwa Gusti Allah sedang mengarahkan panjenengan pada jalur yang stabil, bukan yang berisiko tinggi. Di tahun ini, godaan terbesar Wage soal rezeki adalah keinginan untuk mengejar yang instan. Tawaran cepat, janji manis, atau peluang yang terlihat menggiurkan bisa muncul. Tapi di balik itu, hati panjenengan sering merasa tidak tenang. Ada rasa was-was yang sulit dijelaskan. Sedulur Wage itu peka. Kalau batin sudah tidak nyaman, biasanya ada yang tidak beres. Dan 2026 menuntut panjenengan untuk lebih percaya pada rasa itu. Rezeki di tahun ini lebih condong pada hasil dari kebiasaan lama. Apa yang panjenengan rawat bertahun-tahun, itulah yang mulai berbuah. Bukan buah besar sekaligus, tapi buah yang bisa dipetik terus-menerus. Mereka yang tekun, jujur, dan konsisten akan merasakan aliran rezeki yang ajeg. Tidak mewah, tapi cukup. Tidak berlebihan, tapi menenangkan. Sedulur Wage seringkali kurang menghargai capaian kecil. Panjenengan terbiasa melihat ke atas, membandingkan diri dengan orang lain, lalu merasa kurang. Padahal di 2026, justru keberhasilan kecil itu yang menjadi fondasi besar ke depan. Satu langkah yang stabil lebih berharga daripada lompatan besar yang membuat panjenengan kehilangan pijakan. Ada fase di tahun ini di mana panjenengan diuji kesabarannya dalam hal materi. Pengeluaran bisa terasa lebih berat. Tanggung jawab finansial bisa bertambah. Tapi anehnya, selalu ada jalan. Selalu ada celah rezeki yang muncul di saat genting. Ini bukan kebetulan. Ini hasil dari niat baik dan kejujuran yang panjenengan rawat selama ini. Yang perlu dijaga, sedulur, adalah rasa iri dan tergesa-gesa. Dua hal ini bisa mengaburkan arah rezeki Wage. Ketika panjenengan mulai membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain, disitulah batin menjadi tidak tenang. Dan ketika batin tidak tenang, keputusan rezeki sering melenceng. 2026 mengajarkan panjenengan untuk fokus pada jalur sendiri, bukan jalur orang lain. Jika panjenengan mampu menerima bahwa rezeki Wage memang pelan tapi mantap, tahun ini justru menjadi titik penguatan. Panjenengan mulai membangun rasa aman, bukan hanya secara materi, tapi juga secara batin. Tidak mudah panik, tidak mudah tergoda, dan tidak mudah putus asa. Inilah rezeki sejati orang Wage. Bukan sekadar angka, tapi ketenangan dalam menjalaninya. 4. Asmara dan keluarga. Ujian ati paling jo. Sedulur Wage, kalau bicara soal asmara dan keluarga, disinilah batin panjenengan paling sering diuji. Orang Wage itu kalau sudah sayang, tidak setengah-setengah. Hatinya dalam, perasaannya halus, dan kesetiaannya kuat. Panjenengan bisa bertahan lama dalam hubungan, bahkan saat hati sebenarnya sudah lelah. Bukan karena tidak tahu sakit,
tapi karena berharap keadaan akan membaik seiring waktu. Masuk tahun 2026, pola ini mulai ditarik ke permukaan. Hubungan yang selama ini dijalani dengan menahan diri akan terasa semakin berat. Panjenengan mungkin mulai sering bertanya dalam hati, aku iki tenan bahagia, opo mung enja supaya ora ana sing lara. Pertanyaan ini tidak muncul tanpa sebab. Ini tanda bahwa batin sudah terlalu lama dikesampingkan. Bagi sedulur wage yang belum berpasangan, 2026 bisa menjadi tahun pertemuan yang aneh tapi bermakna. Ada yang datang tiba-tiba, terasa familiar, tapi juga membawa kebingungan. Bukan karena orangnya salah, tapi karena panjenengan sendiri sedang belajar membedakan antara rasa nyaman dan rasa cocok. Tahun ini mengajarkan bahwa tidak semua yang membuat tenang layak diperjuangkan, dan tidak semua yang menantang harus dihindari. Untuk sedulur wage yang sudah berpasangan atau berkeluarga, 2026 menuntut kejujuran emosional. Bukan soal membuka aib, tapi soal menyampaikan perasaan dengan cara yang dewasa. Menyimpan unek-unek terlalu lama hanya akan membuat jarak semakin lebar. Tapi berbicara dengan hati yang tenang justru bisa membuka pintu pengertian. Disinilah kesabaran wage diuji pada level yang lebih matang. Dalam keluarga, panjenengan sering menjadi penyangga. Yang dimintai tolong, yang diandalkan, yang diminta mengalah. Di 2026, peran ini bisa terasa lebih berat dari biasanya. Ada tuntutan yang meningkat, ada ekspektasi yang tidak diucapkan tapi terasa. Sedulur, penting bagi panjenengan untuk mulai menetapkan batas, bukan dengan marah, tapi dengan kejelasan. Mengalah terus-menerus bukan tanda bakti, tapi tanda kelelahan yang belum diakui. Tahun ini juga rawan salah paham jika panjenengan memilih diam terlalu lama. Orang lain tidak bisa membaca isi hati panjenengan. Apa yang tidak disampaikan, sering dianggap tidak ada. Maka 2026 mengajarkan satu hal penting bagi wage, berbicara bukan berarti melukai. Justru dengan bicara, luka bisa dicegah sebelum membesar. Namun, bagi sedulur wage yang berani jujur pada perasaannya, 2026 bisa menjadi tahun pendewasaan hubungan. Yang rapuh bisa menguat, yang renggang bisa diperbaiki. Tapi hubungan yang memang sudah tidak sejalan, pelan-pelan akan menunjukkan jalannya sendiri. Bukan dengan konflik besar, tapi dengan rasa hambar yang tidak bisa dipaksakan. Sedulur, jangan takut kehilangan di ranah asmara atau keluarga di tahun ini. Kehilangan yang terjadi dengan kesadaran seringkali justru membuka ruang bagi kedamaian batin. Dan kedamaian itu, bagi orang wage, jauh lebih berharga daripada sekadar status atau pengakuan. 5. Kunci selamat wage di 2026, ora kumaten nanging eling. Sedulur wage, setelah semua ujian batin, seleksi hidup, rezeki yang diuji kesabarannya, serta hubungan yang mengadu perasaan, tahun 2026 sebenarnya tidak datang tanpa pegangan. Leluhur kita tidak pernah meninggalkan generasinya tanpa tuntunan. Ada kunci-kunci sederhana, tapi dalam, yang jika panjenengan pegang, tahun ini tidak akan menjatuhkan, justru akan menguatkan. Kunci pertama yang paling penting adalah eling. Eling itu bukan sekadar ingat kepada Gusti Allah saat susah. Eling adalah kesadaran penuh terhadap apa yang sedang panjenengan jalani. Eling pada niat, eling pada batas kemampuan diri, eling pada suara hati. Banyak sedulur wage yang jatuh bukan karena kurang kuat, tapi karena terlalu memaksakan diri sambil mengabaikan sinyal batin. Di 2026, eling menjadi tameng utama agar panjenengan tidak salah langkah. Kunci kedua adalah ora kesusu. Tahun ini tidak ramah pada keputusan yang diambil karena panik, emosi, atau iri. Apapun yang panjenengan lakukan dengan terburu-buru, biasanya membawa penyesalan. Wage itu sejatinya punya intuisi kuat, tapi intuisi hanya bisa bekerja saat hati tenang. Maka belajar menunda, menimbang, dan mendoakan sebelum memutuskan adalah bentuk kebijaksanaan, bukan kelemahan. Kunci ketiga adalah wani ngaso. Banyak orang wage merasa bersalah kalau berhenti sejenak. Merasa tidak berguna kalau tidak sibuk. Padahal batin yang lelah tidak bisa menghasilkan keputusan yang jernih. 2026 mengajarkan bahwa istirahat bukan kemunduran, tapi perawatan. Ngaso bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang agar jiwa bisa bernapas. Kunci berikutnya adalah ora nyimpen kabeh dewe.
Sedulur Wage terlalu sering menutup diri karena takut merepotkan orang lain. Padahal memendam terlalu lama hanya membuat beban semakin berat. Cerita bukan berarti mengeluh. Cerita adalah cara menurunkan tekanan batin. Entah itu kepada pasangan, sahabat, orang tua, atau langsung kepada Gusti Allah lewat doa yang jujur. Semua itu membantu menyeimbangkan jiwa. Kunci kelima adalah nrimo tanpa nyerah. Ini yang sering disalahartikan. Nrimo bukan pasrah tanpa usaha. Nrimo adalah menerima kenyataan tanpa membenci diri sendiri. Di 2026, mungkin tidak semua harapan tercapai. Mungkin ada rencana yang harus diubah. Tapi selama panjenengan tidak kehilangan niat baik dan ketekunan, jalan akan tetap terbuka, meski bentuknya berbeda dari yang dibayangkan. Dan kunci terakhir, sedulur, adalah tetap nyambung karo Gusti Allah. Bukan hanya lewat ritual, tapi lewat kejujuran batin. Doa yang paling kuat bukan yang panjang, tapi yang jujur. Ketika panjenengan berkata apa adanya, tanpa topeng, tanpa tuntutan, disitulah ketenangan turun. Banyak wage yang justru menemukan kekuatan terbesarnya saat ia berhenti berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Jika semua kunci ini panjenengan pegang, 2026 bukan lagi tahun yang menakutkan. Ia menjadi tahun pembentukan, tahun pematangan, tahun di mana panjenengan belajar hidup dengan lebih sadar, lebih jujur, dan lebih selaras. Tidak sempurna, tapi utuh. Dan bagi sedulur Wage, keutuhan batin adalah bekal hidup paling berharga. Sedulur Wage, tahun 2026 bukan tentang seberapa cepat panjenengan sukses, tapi seberapa kuat panjenengan mengenal diri sendiri. Hidup ini bukan lomba lari. Kadang yang pelan justru sampai dengan selamat. Tetaplah sabar. Tetaplah berdoa. Tetaplah teguh, meski hati kadang goyah. Karena yang bersabar bukan yang kalah, tapi yang sedang disiapkan. Sedulur kabeh, matur nuwun sanget sudah menyimak sampai akhir. Kalau panjenengan merasa video ini seperti sedang menegur, itu tanda panjenengan masih dijaga Gusti Allah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis asal kota panjenengan, dan doakan diri panjenengan sendiri di kolom komentar. Saya akhiri dengan doa. Semoga sedulur Wage diparingi kekuatan hati, kejernihan pikiran, lan rezeki sing berkah. Semoga langkah panjenengan di 2026 diparingi pepadang, dijauhkan dari salah arah, dan dikuatkan dalam setiap ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.